Oke, jadi eksepsi itu adalah hak terdakwa. Itu diatur di dalam pasal 156 KUHP, di mana disebutkan bahwa setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya itu kan keberatan, maka dapat mengajukan eksepsi. Itu. Jadi eksepsi itu keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Lalu eksepsi itu untuk menyatakan keberatan tentang apa? Nah, eksepsi untuk menyatakan keberatan mengenai apa itu nggak bisa sembarangan. Artinya nggak bisa sembarangan itu ya, harus jelas keberatan soal apa. Nah itu sudah diatur di dalam pasal 143 KUHP. Jadi dalam pasal 143 KUHP itu ya, dakwaan itu harus ya, memuat satu ya, A, nama lengkap, tempat lahir atau tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kita amati sama-sama apakah surat dakwaan secara formil ya, kemarin menyebutkan tidak hal-hal tadi, nama lengkap, tempat lahir atau umur, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kebangsaan, kemudian tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kalau menyebut, berarti dakwaan itu secara formil sudah tepat ditujukan kepada terdakwa yang duduk di depan atau bukan. Berarti sudah tepat kalau nama-nama itu pas, alamat identitas terdakwa itu setelah dibacakan kemudian pas. Makanya sebelum dakwaan itu dibacakan, biasanya ketika terdakwa itu hadir di persidangan, duduk, itu ditanyakan identitasnya itu oleh hakim. Ketika hakim menanyakan nama lengkap atau identitas dakwaan sebagaimana surat dakwaan kemudian cocok, yaitu berarti secara formil ya, diantaranya identitas terdakwa yang akan disidangkan itu antara yang tertuang dalam surat dakwaan dengan orang yang duduk di depan hakim itu pas, ya sudah berarti tidak salah orang. Itu pertama. Nah, jadi kalau salah orang boleh itu dieksepsi, ya kan itu. Artinya tidak sembarangan eksepsi itu. Kedua, B, dakwaan itu ya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, uraian secara cermat itu harus sistematis, ya, surat dakwaan itu harus sistematis, ya, kemudian lengkap mengenai tindak pidana apa yang dilakukan. Harus jelas, misalnya tindak pidana pengancaman, pemerasan harus jelas dilakukan dengan cara apa. Ujuk-ujuk dia melakukan pemerasan tanpa dijelaskan bagaimana cara memerasnya, bagaimana cara mengancamnya, lewat apa, kemudian bukti yang disampaikan itu nanti apa. Tetapi sebelum pembuktian, di dakwaan itu harus jelas cara melakukan tindak pidana itu bagaimana. Sehingga orang awam masuk akal, oh dengan cara itu melakukan pengancaman, oh dengan cara itu melakukan pemerasan. Nah, jadi harus cermat, harus lengkap, harus jelas ya. Nah, kemudian waktunya itu kapan? Harus jelas. Kemudian tempatnya itu di mana? Harus jelas. Nah, tempat di mana ini nanti akan saya jelaskan mengenai alasan eksepsi yang ketiga nanti kan. Nah, tempatnya harus jelas. Kita coba saksikan sama-sama dakwaan jaksa kemarin, apakah diuraikan secara cermat atau tidak. Cermat tadi jelas ya mengenai tindak pidananya apa,
kemudian bagaimana cara melakukannya, kemudian waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau kemarin yang dibacakan itu sudah jelas, kan, ya, tindak pidananya apa, kemudian menggunakannya dengan cara apa, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau sudah jelas, berarti ya, kalaupun dieksepsi juga percuma. Untuk yang poin kedua, alasan eksepsi kedua. Nah, alasan eksepsi yang ketiga itu adalah tempat. Tempat ini di mana? Ini berhubungan penting dengan nanti pengadilan yang akan mengadili. Makanya ada kemudian selain mengeksepsi dakwaan yang tidak cermat, ya, kemudian identitas terdakwa, juga ada eksepsi kewenangan relatif. Kewenangan relatif itu pengadilan negeri yang sedang menyidangkan Nikita Mirzani ini berwenang tidak untuk mengadili perkara Nikita Mirzani. Misalnya, tadi tempat itu di mana? Kalau tempat itu di daerah Jakarta Selatan, wilayah hukum Jakarta Selatan, berarti pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani. Itu. Nah, jadi tinggal kita lihat apakah ya, syarat-syarat dakwaan dan pengadilan yang mengadili ini ya, semuanya itu sesuai hukum atau belum. Jika sudah sesuai hukum, maka diajukan eksepsi pun menurut saya itu tidak akan diterima eksepsinya. Tetapi eksepsi itu hak terdakwa. Nah, oleh karenanya berhak mengajukan dan nanti hakim yang akan memutus. Ada putusan sela nanti setelah eksepsi, kemudian ada pendapat atau jawaban tanggapan dari penuntut umum. Nah, kemudian hakim memutuskan eksepsinya diterima atau tidak. Tetapi gambarannya seperti tadi, ya. Kita coba lihat sama-sama. Artinya kita sama-sama belajar tuh, bisa melihat orang awam bisa belajar hukum. Lihat saja seperti tadi eksepsi itu gambarannya dikabulkan atau diterima, diterima atau ditolak. Seperti tadi gambarannya. Eksepsi menyangkut 3 hal tadi, ya. Itu identitas terdakwa, kemudian dakwaan jaksa, kemudian kewenangan relatif, berwenang mengadili atau tidak. Nah, itu. Jadi kita tunggu saja ya eksepsinya seperti apa, membantah hal apa. Nah, kemudian kita tunggu putusan hakim, eksepsinya diterima atau ditolak, begitu. Bagus. Jadi kalau ada orang siapapun itu meminta kepada pemimpin tertinggi dalam hal ini presiden agar memonitor ataupun memerintahkan aparat penegak hukumnya agar bekerja di jalurnya, bekerja sesuai hukum, itu bagus. Saya melihatnya mungkin bisa saja Nikita Mirzani menyurati Presiden Prabowo ini karena dianggap proses yang selama ini ia terima atau ia jalani itu merasa tidak adil. Sehingga ada dorongan untuk menyurati kepada Bapak Presiden. Bagus. Ya. Nanti kan putusannya di pengadilan, putusan hakim ya. Kan sebelum ada putusan pengadilan, sebelum ada putusan hakim, orang itu kan tidak bisa dinyatakan bersalah. Bersalah atau tidaknya itu nanti setelah putusan pengadilan. Cuma yang perlu masyarakat ketahui bahwa kalau masih di tingkat penyidikan, kepolisian, meminta perlindungan hukum kepada yang lebih tinggi, baik Kapolri sampai Presiden, itu masih relevan. Artinya Presiden bisa memerintahkan Kapolri agar proses hukumnya yang benar, itu masih bisa. Tetapi kalau kasusnya sudah di persidangan, Presiden tidak berwenang untuk mencampuri proses hukum atau persidangan yang sedang berlangsung. Itu yang masyarakat harus ketahui. Jadi seharusnya Nikita ini kalau menyurati Presiden, ya menurut saya harusnya waktu masih proses penyidikan di kepolisian. Karena itu
masih bisa lah ada semacam ada monitor ya. Di pengadilan juga ada monitor nanti dari Komisi Yudisial, dari Bawas Mahkamah Agung, apalagi ini kasus sudah viral itu. Cuma kalau untuk turun langsung ya dari aparat ya itu lebih mudah itu pada saat masih penyidikan. Karena ada perangkatnya, ada Karwasidik, pengawas penyidik ya, ada pengawas penyidik Wasidik dari Poldanya sendiri, kemudian ada Karwasidik dari Mabes Polri ya di Bareskrim, itu bisa dan tidak usah ke presiden sebenarnya. Kalau sejak awal ya, Nikita merasa dikriminalisasi ya bahasa ya, ekstrimnya mungkin ya. Sebenarnya ada salurannya. Pertama sejak awal ada kesempatan atau sarana pra peradilan. Ini kita bisa gugat ke pra peradilan. Kalau penetapan tersangka itu dirasa tidak ada alat bukti, kan itu, atau tidak sesuai prosedur dalam penetapan tersangka. Kedua, kalaupun masih berjalan juga ada wasidik, bisa dilaporkan ke wasidik itu penyidiknya, pengawas penyidik. Kemudian yang ketiga, kalau masih kurang percaya dilaporkan lagi lebih tinggi, ada karwasidik. Gitu. Karwasidik itu di Mabes Polri. Nah kalau nggak percaya lagi, boleh tuh surati presiden agar benar-benar tuh dimonitor. Aku berbarengan laporkan ke Wasidik, surati presiden agar semuanya itu memonitor. Tapi itu efektif masih di penyidikan di kepolisian. Kalau sudah di persidangan itu, presiden tidak bisa ikut campur. Paling yang akan mengawasi nanti Komisi Yudisial dengan Bawas, ya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Itu baguslah, biar semuanya berjalan dengan apa adanya, sesuai peraturan, sesuai fakta-fakta, dengan alat bukti. Jadi nanti biar fair putusannya itu Nikita bersalah atau tidak nanti. Ya, kalau soal itu kan nanti karena ini lagi sidang, ya coba saja begini. Jaksa dalam membacakan dakwaannya itu nanti harus bisa membuktikan karena mendakwa Nikita melakukan pemerasan atas uang yang sudah diterimanya itu. Ya, artinya jaksa mengatakan bahwa ini bukan cuma-cuma tetapi ini adalah uang pemerasan kan itu. Coba saja nanti jaksa bisa tidak membuktikan bahwa itu pemerasan. Itu. Jadi kalau saya karena ini sedang bersidang, ya sudah kita tonton saja sama-sama. Tetapi paling tidak jaksa harus bisa membuktikan ketika jaksa mendakwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, jaksa harus bisa membuktikan. Kalau saya amati dari dakwaannya, itu kan ada riwayat tuh, ada kronologis, ya, yaitu dianggap Nikita ini dituduh ya melalui Mail ya yang melakukan permintaan uang terhadap Reza Gladys. Nah, tetapi kemudian apa sih buktinya? Nah, kita coba nanti tunggu jaksa mengajukan bukti apa bahwa kedua orang terdakwa tersebut melakukan pemerasan. Jadi kita tunggu saja kalau soal itu, Mas Faisal. Nanti jaksa membuktikan apa, bukti-buktinya apa, nanti bagaimana nanti pembuktiannya gitu. Oke, kalau penangguhan penahanan juga itu permohonan ya, permohonan dari terdakwa. Jadi terdakwa itu boleh mengajukan penangguhan penahanan dari mulai tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan ya, kemudian di persidangan kepada hakim itu bisa, maksudnya berhak boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Akan tetapi nanti yang akan mengabulkan ya dikabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanannya itu nanti tergantung hakim karena saat ini Nikita sudah bersidang. Berarti tahanan itu tahanan hakim ya. Maka yang berwenang untuk mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan terdakwa adalah hakim. Nah, cuma kita juga harus tahu biasanya hakim ya dalam mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan itu tergantung dari tingkat pertama. Ada dua hal nih ya. Pertama tergantung dari penyidikan tingkat pertama. Di kepolisian dikabulkan atau tidak. Kalau di penyidik tidak dikabulkan, biasanya hakim akan mengikuti. Nah, yang kedua, itu melihat sikapnya terdakwa di dalam persidangan. Melihat sikapnya terdakwa di dalam persidangan. Apa sikapnya? Hakim ini dalam menyidangkan terdakwa tuh inginnya lancar-lancar saja.
tidak ada perlawanan, kemudian kalau dipanggil sidang itu datang terus, kalau ditahan, maka dipastikan datang terus karena ada di lapas, ada di rumah tahanan, tinggal diambil saja kan oleh jaksa. Tetapi kalau di luar lapas, di luar kekuasaan pengontrolan jaksa, maka bisa saja ketika jadwal sidang mulai, kemudian tidak hadir, maka kelingkungan jaksa mencari terdakwa itu di mana kalau di luar tahanan. Nah, hal itu terkadang menjadi pertimbangan hakim untuk pertimbangan yang kedua. Itu. Jadi boleh-boleh saja memang boleh terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun hakimlah dalam hal ini karena sudah sidang, hakimlah yang punya kewenangan untuk mengabulkan atau tidak. Cuma saya kasih gambaran pertimbangannya biasanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Ya, karena kasus ini sudah di persidangan, ya, itu dikembalikan lagi kepada Reza Gladys. Ya, apa Gladysnya mau kepada Nikita? Ya silakan Gladys ya. Tapi praktisi hukum kan begini. Ini sedang persidangan itu berarti nanti ada pembuktian. Apakah nanti terbukti atau tidak sampai sidang Nikita dinyatakan bersalah atau tidak? Seandainya Nikita Mirzani dinyatakan bersalah, berarti laporan pemerasan oleh Dr. Reza Gladys itu berarti sudah benar. Tetapi kemudian kalau Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, maka laporan Reza Gladys itu tidak benar. Juga ada konsekuensi hukumnya, tidak perlu suruh minta maaf lagi, bisa dilaporkan balik. Kalau memang putusan Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah. Oleh karenanya, karena ini sedang persidangan, menurut saya sih ya hormati proses sidang, ya, karena Reza Gladys juga pasti menunggu putusan sidang dulu ini, putusan pengadilan dulu. Semuanya ini masyarakat Indonesia menunggu putusan pengadilan ini. Nikita Mirzani bersalah tidak sih, memeras tidak sih, kan itu semua juga menunggu. Jadi coba kita tunggu saja dulu ya putusan pengadilan ini menyatakan Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak dalam melakukan pemerasan. Ya, selanjutnya ini kan eksepsi ya. Nah, kita juga nanti akan ingin dengar eksepsinya itu eksepsi menyoal apa penasihat hukum terdakwa ini. Menyoal apa nanti boleh setelah kita dengar semua eksepsi yang dibacakan menyoal apa, boleh nanti saya tanggapi lagi. Untuk sementara saya mengatakan bahwa berhak eksepsi dan eksepsi itu biasanya menyoal tentang ini kan tadi kan sudah dijelaskan kan. Nah, jadi kita tunggu saja dulu. Nah, nanti setelah eksepsi dibacakan, nanti boleh saya atau kita bahas lagi bagaimana prediksinya eksepsi yang sudah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, gambarannya dikabulkan atau ditolak. Nanti saya bisa analisa.